Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, Yaumul Itsnain 30 Desember 2024 bertepatan dengan 28 Jumada Al-Akhirah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, ba'dal fajr yang cerah ini kita lanjutkan kajian di qiraah asyarah pada surat Al-Mutaffifin, yang mana di pelajaran yang telah kita lewati, kita telah menyelesaikan qiraah dari para qurra seperti Wars An-Nafi' dan juga telah kita masuki qiraah Ya'qub Al-Basri Al-Hadrami. Maka kita masuk kepada qiraah yang ketiga, Abu Ja'far Al-Madani. Maka alhamdulillah, apa yang kita pelajari dari ilmu qiraah ini adalah ilmu yang sangat agung. Membahas tentang kalamullah, ucapan Allah yang Allah turunkan kepada Jibril dan Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ucapan ini menjadi pedoman hidup bagi kita. Seperti Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Maka di sana Al-Qur'an itu adalah tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, ucapan Allah, yang mana Allah berbicara dengan kehendaknya. Dan pendalilannya di dalam surat Taubah, Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikina fastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Maka diperintahkan oleh Allah, fa'ajirhu, jika datang orang-orang kafir ingin mendengarkan Al-Quran, maka dendangkanlah Al-Quran, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Maka yang kita pelajari dari ilmu qiraah di sini, ilmu yang agung, ilmu bagaimana Allah berbicara kepada Jibril dan Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membacanya dan ditulis dan didengar oleh para sahabat sampai kepada kita sekarang ini. Dan perlu diketahui tentang permasalahan qiraah yang telah kita pelajari dari Ya'qub, dari Wars An-Nafi', dan juga yang antum hafal dari Hafiz An Asim. Sudah 3 qiraah kita. Sekarang masuk kepada qiraah yang keempat, Abu Ja'far Al-Madani, bahwa semua qiraah ini adalah benar. Sesuai dengan ucapan Nabi di hadis yang muttafaqun alaih, "Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin, faman qara'aha minha faqad asaba." Maknanya, barang siapa yang membaca ataupun Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek Arab, maka dari 7 dialek Arab, barang siapa yang memegang satu saja dari qiraah, maka dia telah benar. Dan tinggal pertanyaan yang besar, kenapa Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad dari Jibril dengan kalam Allah yang beragam, 7 bahasa,
Ini perlu dicatat. Bahwa yang antum dengar dari surat Al-Mutaffifin yang telah kita lewati, mulai dari qiraah Yaqub, wailul lil mutaffifina dengan hak sabta, ataupun dari qiraah yang lain seperti Wars yang panjang, kalla inna misalnya, yang 6 harokah, dan jumhur hanya 4, dan seterusnya. Ini perbedaan bukan hasil rekayasa dari para qurra. Maka nanti akan kita baca qiraah Abu Ja'far Al-Madani, jangan difikir itu hasil rekayasa beliau dari Al-Quran atau hasil kreativitas dari beliau, bukan. Ini justru dulu ucapan Nabi dari Allah Jalla wa'ala, diberikan kepada Jibril, kemudian Jibril menurunkan kepada Nabi, dan Nabi membacanya dan didengar oleh para sahabat, ada yang menghafalnya, ada yang mencatatnya. Maka disinilah yang menjadi asas yang penting, bahwa ini semuanya bersumber dari Allah. Kemudian perlu dicatat di sini, kenapa bisa terjadi sab'a ahrufin, Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek. Jawabnya seperti kita beberkan di pelajaran yang lalu. Ini karena rahmah Nabi kepada umatnya. Maka rahmah Nabi kepada umatnya sangat luas. Dalam berbagai kitab akidah telah kita bahas bagaimana Nabi akan memberikan syafa'ah al-kubra, dan memberikan syafa'ah as-sugra, dan memberikan syafa'ah kepada kaum muslimin agar dimasukkan kepada surga, diselamatkan dari neraka, atau dikeluarkan dari neraka, dari neraka dimasukkan kepada surga. Banyak hadis-hadisnya telah kita bahas, di antaranya tentang permasalahan asy-syafa'ah. Maka permasalahan bukan itu saja, juga permasalahan di tahfif al-ibadah, seperti ibadah sholat musafir yang berat. Seseorang melaksanakan perjalanan capek, dihalalkan untuk berpuasa makan. Orang yang berpuasa dihalalkan makan, namun dibayar di waktu yang lain, dan sholat dikurangi dari 4 rakaah menjadi 2 rakaah. Maka orang yang berpuasa dalam keadaan safar melelahkan boleh berbuka. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang masuk kepadanya Ramadan dan dia sakit, atau safar, tidak sakit tapi perjalanan yang melelahkan, boleh berbuka, namun dibayar di hari yang lain. Nah, maka ini menunjukkan tentang rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu pun dalam permasalahan qiraah. Jadi qiraah yang berbeda-beda lafadznya ini yang antum pelajari, itu karena kasih sayang Nabi kita kepada umatnya. Bagaimana bisa? Allah telah berfirman bahwa Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiyah, terutama didahulukan lughah Quraisy. Karena Quraisy adalah kelompok yang paling baik dari Arab, dari keturunan Ismail, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istafa al-Kinanah min aulad Ismail, wastafa Allah Quraisyan min bani Kinanah, wastafa bani Hashim min Quraisy, wastafani min bani Hashim. Maka disebutkan bahwa nasab Nabi Muhammad terbaik, best of the best, top of the top. Yang mana Nabi dulu nasabnya dari keturunan Ismail yang paling baik adalah Kinanah. Dan dari
nasab Kinanah yang paling baik adalah Bani Quraisy. Dan dari nasab Bani Quraisy yang paling baik adalah Bani Hashim. Dan aku, kata Nabi, diambil dari Bani Hashim yang best of the best dari keturunan Ismail alaihi salam. Dan Ismail dari anaknya Ibrahim, Nabi. Maka nasab Nabi sangatlah baik. Dan nasabnya bukan seperti orang lain, seperti kita misalnya darah merah atau darah biru. Atau nasabnya dari kerajaan, atau nasabnya dari rangkayo, orang-orang kaya, keturunan orang-orang kaya, atau nasabnya dari para perampok dan pembegal dan preman, dari bapak neneknya preman dan seterusnya. Maka nasab Nabi dari kelompok terbaik. Lalu Al-Quran yang kita akan pelajari sekarang ini diambil dari bahasa mereka, terutama dari Arab Quraisy. Maka Allah berfirman di Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, di awal surat Yusuf, bahwa kami menurunkan Al-Quran itu Arabiyan. Apa i'rab Arabiyan? Mansub ay hal, dalam keadaan halnya mansub. Arabiyan, kenapa dia difathahkan? Karena dia hal, dalam keadaan berbahasa Arab. Maka makna ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu harus kembali kepada bahasa Arab dari segi makna dan dari segi lafaz pengucapan. Tidak boleh dirubah menjadi bahasa Inggris or Indonesia ataupun bahasa Qingchonghua. Al-Quran dilafadzkan seperti itu. Tidak. Harus dia itu Arab. Dan yang kedua juga di surat Asy-Syura, bilisanin Arabiyyin mubin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab yang mubin. Harus dia itu dari Arab yang fasih. Maka di saat Al-Quran itu harus kembali kepada bahasa Arab, terutama didahulukan bahasa Quraisy, dan Quraisy berbeda-beda dan banyak. Maka dari orang-orang yang menerima Al-Quran, dari lahjah-lahjah mereka, ada kelompok Arab di saat diturunkan Al-Quran, lafadznya ini tidak bisa disebutkan kecuali dengan lafadz yang lain. Maka rahmah Nabi memberikan qiraat yang banyak sampai 7 dari dialek bahasa Arab, karena sebagian dari umatnya tidak bisa menyebutkan ini. Kita berikan contoh. Kita ambil saja surat-surat yang dekat dengan kita, Al-Fatihah dan yang lainnya. Maka dari Arab tidak ada yang bisa, yang paling dekat, menyebutkan misalnya dari makhraj huruf saja. Tidak bisa membaca shad. Maka kalimat di dalam surat Al-Fatihah, sirata, itu di antara kelompok Arab tidak bisa membaca sirata. Dipaksakan sirata. Akan membaca apa? Ismam zai, zirato. Maka oleh sebab itu adalah di dalam Al-Fatihah ini qiraah dari Hamzah. Maka dia membaca ziratal ladzina an'amta alaihum. Syahidnya ihdinas ziratal mustaqim. Ziratal ladzina an'amta alaihum. Ini saja contohnya. Bahwa di sana ada qabilah yang diwakilkan, qabilah itu dari Arab. Dia tidak bisa membaca shad, tapi dibaca ismam zai. Meskipun dipaksakan sirato, akan dikatakan zirato. Ya akhi, baca yang benar sirato, akan dibaca zirato, karena memang sudah lahjah lisannya. Maka seperti ini
Di saat Nabi diturunkan oleh Jibril Al-Quran, maka Nabi memberikan qiraah, Jibril memberikan qiraah tadi dengan sod. Itu ngantuk itu anak tuh. Hei kum, mesti dipotong pelajaran kita karena ngantuk kalian. Kum, wudu. Ini mana bapaknya nih? Si Yusa nih ngantuk nih. Yang ngantuk ambil wudu. Jadi putus pelajaran kita gara-gara melihat kalian dalam keadaan oleng. Siapa lagi yang oleng? Berdiri, berwudu. Itu syaitan menutup telinga kalian dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang baik dari Al-Quran dan sebagainya. Ini juga nih pukul nih. Kum. Ayo Yusa. Kum. Wudu. Mesti dipotong pelajaran kita, Allah musta'an. Kita udah sepakat, yang ngantuk langsung berdiri. Pingin syaitan nunggangi dirinya. Terus sampai tumbang. Sampai tidur. Allah musta'an. Nanti lagi yang ngantuk di sini suruh pukul dulu. Baru setelah itu belajar. Maka kembali kepada permasalahan. Di saat Allah menurunkan kepada Jibril seperti lafaz tadi, maka di antara kelompok Arab tidak bisa membaca shod tadi. Maka diturunkanlah lahjah yang kedua sesuai dengan lafaz mereka. Mereka tidak bisa membaca shod, ya sudah sesuai dengan lahjah mereka, fahim? Maka ini rahmah Nabi. Sampai di dalam hadis disebutkan fastazada Rasulullah. Maka Rasulullah meminta kepada Jibril, tambahkan qiraah yang lain karena umatku tidak ada yang bisa membaca lafaz ini. Lihat bagaimana rahmatnya Nabi, bukan hanya dalam fikih, bukan hanya dalam akidah, tapi dalam qiraah. Maka terjadi perbedaan qiraah karena lahjah. Sebagian dari umatku tidak bisa menyebutkan seperti ini. Dan Nabi dari Arab. Nabi mengetahui bagaimana keadaan dialek-dialek yang ada padanya. Maka akhirnya diturunkanlah lafaz yang kedua. Ziratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian contohnya di dalam qiraah ini, sebagian Arab tidak bisa menyebutkan him dengan kasroh. Maka hanya bisa menyebut hum. Akhirnya di dalam Al-Quran pun dibaca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu. Itu qiraah Hamzah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat rahmah kepada mereka. Dan juga dari qiraah Ya'qub. Maka qiraah Ya'qub tidak bisa membaca shod, dibaca dengan sin. Dari sebagian riwayat dari Ya'qub, dari riwayat Rawh atau Ruwais, karena dua murid dari Ya'qub. Maka diriwayatkan bahwa Arab tidak bisa membaca sirato. Selain tadi dengan zai jadi zirato, ismam namanya. Dan yang kedua dibaca sin. Maka di saat kita membaca qiraah Ya'qub, kita membaca dengan siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas sirata dengan sin. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan qiraah dikarenakan Nabi sangat mencintai umatnya agar dibaca sesuai kemampuan mereka Al-Quran itu. Dan contoh di awalnya, Ya'qub Al-Hadrami berbeda dengan jumhur. Jumhur membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa qiraah Ya'qub? Tidak bisa berhenti pada jam'i mudzakkar as-salim. Alamin. Itu tidak bisa. Lalu bagaimana? Dibaca dengan ha as-saktah. Dan ini dari Arab. Maka mereka membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus nah.
Karena itu lahjah mereka, tidak bisa ditahan. Maka Nabi pun meminta kepada Jibril untuk diturunkan dengan lahjah ini. Dan di akhirnya juga waladdallina. Dan jumhur menyebutkan waladdallin. Maka lihat perbedaan ini dikarenakan sebagian dari Arab tidak bisa mensukunkan nun di sini. Tapi harus nah. Dan begitu pun dari Al-Fatihah, semua jumhur membaca dengan Maliki. Kebanyakan Maliki. Maka dengan tanpa mad. Maliki yaumiddin. Dan ini adalah qiraah Wars dan yang lainnya. Dan adapun yang antum hafal qiraah Hafs an Asim dan juga ditambah Ya'qub al-Hadrami, maka kedua di sini membaca dengan mad. Maliki yaumiddin. Maka di sini qiraah ada dua, Maliki dan Maliki. Kenapa? Karena sebagian Arab tidak bisa memadkan. Maliki, ayo baca Maliki. Mereka akan membaca Maliki. Maliki, Maliki. Ya sudah, diberikan qiraah Maliki tanpa mad. Fahimtum? Ini agar kalian faham apa yang kita pelajari qiraah ini adalah dari Allah sumbernya, dari ucapan Allah, dan juga dari rahmatnya Nabi kepada umatnya agar membaca sesuai dengan lahjah mereka. Seorang Arab yang lahjahnya berbeda-beda. Dan juga contohnya, qiraah Abu Ja'far yang akan kita pelajari ini dibaca Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Di sini mereka dari Arab tidak bisa membaca him sukun. Lalu bagaimana bisanya? Dinamakan silah al-mim. Tidak bisa dibaca him, tapi himu, humu, kum, kumu, seperti itu. Maka mereka di sini jumhur membaca alaihim, mereka akan membaca alaihimu. Ghairil maghdubi alaihim dibaca alaihimu. Maka ini juga dari lahjah Arab. Tidak bisa Nabi memaksakan kepada mereka diturunkan Jibril, misalnya sesuai qiraah Siratal ladzina an'amta alaihim. Nabi mengetahui di antara Arab tidak bisa menyebut him. Bisanya di wasl, silatu al-mim. Jadi himu. Maka turunlah ayat dengan lafaz Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairi, disambung himu. Maka ini contoh-contoh dari bagaimana terjadinya perbedaan, dan ini sesuai ucapan Nabi, Unzilal Qur'an ala sab'a ahrufin. Diturunkan Al-Quran dari 7 dialek, dan tadi dialek yang kami berikan tidak ada perbedaan makna. Yang ada adalah perbedaan lahjah. Maka karena perbedaan lahjah ini ada sebabnya tadi, beberapa dari Arab tidak bisa menyebutkan lafaz ini. Kita masuk contoh yang lain selain Al-Fatihah. Seperti yang tadi kita baca. Apa yang tadi kita baca di surat yang pertama? Ad-Duha, na'am aula? Tidak tahu. Tadi aku baca apa? Taib, jawab. Maka di sini sama. Sebagian Arab tidak bisa membaca fathah. Maka di saat Nabi diturunkan surat Ad-Duha, disebutkan Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu qiraah dari Hafs an Asim yang antum hafal. Ternyata di Arab ada yang tidak bisa menyebutkan dengan fathah. Bisanya apa?
dalam keadaan imalah, dicondongkan kepada kasroh. Dan imalah terbagi menjadi dua. Sebagian Arab bisa imalah yang sedang-sedang saja, bisa imalah yang besar, al-kubro. Akhirnya terjadilah perbedaan dari lafaz ini dan diturunkan oleh Jibril kepada Nabi dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Maka akhirnya karena ada dari Arab tidak bisa membaca wadduha, akhirnya diturunkan juga dengan lafaz taklil, condong sedikit, dan ini menjadi qiraah wars. Maka dibaca wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena tidak bisa membaca fathah tadi. Dan qiraah yang lainnya dari Arab juga tidak bisa membaca fathah wadduha dan tidak bisa membaca taklil wadduha, bisanya condong kepada kasroh. Apa? Qiraah al-Kisai, perwakilan dari mereka. Dibaca wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka di sini juga contoh. Dan selesai dari permasalahan lahjah itu juga contoh yang lain dari Arab, mereka mengidghamkan perkara-perkara yang malah keduanya berharokat. Dan ini qiraah juga dari Arab. Di saat Allah misalnya contoh menurunkan surat Al-Fil, maka dibaca qiraah Hafs dan Jumhur, semuanya yang 9 qiraah. Alam tara kaifa fa'ala, alam tara kaifa fa'ala. Maka di sini ada qiraah dari Abi Amr Al-Basri, imam yang agung, mewakilkan dari Arab, tidak bisa membaca kaifa fa'ala. Ada Arab seperti itu. Lalu mereka bagaimana di saat diturunkan ayat ini? Maka Nabi meminta kepada Jibril untuk diturunkan dengan lahjah, dialek yang lainnya selain kaifa fa'ala. Maka diturunkanlah qiraah yang jumhur tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Turun ayat yang semakna dengan ini tapi lahjahnya lain, qiraah Abu Amr dari riwayat As-Susi, itu yang masyhur sekarang. Namun dulu adalah qiraahnya Arab dari kabilah tertentu, tidak bisa membaca fa'ala, kaifa fa'ala, tidak bisa. Lalu apa? Diidghamkan, dan ini lughah mereka. Jadi alam tara kaifa, dan fa'ala rabbuka tidak bisa juga fa'ala rabbuka. Semua jumhur dari Arab bisa mengatakan fa'ala rabbuka. Maka kelompok ini dari Arab tidak bisa menyebutkan fa'ala rabbuka juga. Jadi bagaimana diidghamkan? Jadi fa'al rabbuka. Maka awal dari surat Al-Fil, jumhur membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Qiraahnya Abu Amr mewakili dari Arab, mereka mengidghamkan di sini dua tempat. Pertama fa'ala, pertama kaifa fa'ala. Jadi kaif fa'ala. Dan fa'ala rabbuka diidghamkan yang kedua menjadi fa'al rabbuka. Fa'al rabbuka. Jadi bagaimana mereka membaca dari lahjah yang lain ini? Dibaca alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Kita ulang. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Ini dia. Maka ini dari rahmatnya Nabi kepada kaumnya, kepada umat muslimin, agar mereka membaca Al-Quran tidak dipaksakan. Paham sekarang? Seperti misalnya di Indonesia sering kita ulang, ada lahjah Betawi, ada lahjah orang Jawa, ada lahjah orang Sunda. Contohnya, mau ke mana? Itu bahasa Indonesia misalnya. Mau ke mana? Bahasa
Orang Sundanya sama dengan fathah seperti itu. Bade kamana, kemana jadi kamana. Kemana, Indonesianya kamana. Kemudian orang Minang misalnya, mau kemano, dengan di-o-kan. Dan juga orang Betawi misalnya, mau kemane, mau kemane. Maka antara kemane, Sunda kamana, Indonesia kemana, menjadi kemano. Ini semuanya maknanya satu, mau kemana. Namun kenapa berbeda-beda lahjah? Kita bisa memaksaan kepada orang Betawi, jangan kemane, kemana. Mereka akan mengatakan kemane, kemana, kemane. Nggak bisa dirubah, fahim tum? Maka oleh sebab itu begitu pun di Al-Quran. Wadduha, qul hakada. Katakan wadduha, wadduhi. Ya, wadduha. Satu lagi qiraah waras, wadduha. Tidak bisa dipaksakan. Alaihim. Mereka akan mengatakan alaihum. Nggak bisa, kecuali alaihum. Maka dari contoh seperti ini, terjadilah perbedaan dari qiraah Al-Quran dan ini yang kita pelajari. Maka apa yang kita pelajari adalah ilmu yang agung. Namun sebagian yang namanya juga manusia banyak luput dari dosa. Di saat mereka tidak mengetahui, bukannya belajar ataupun mengetahui kebodohannya kemudian belajar, namun di antara mereka malah menjauhi ilmu ini dengan menganggap ilmu ini tidak bermanfaat, dengan menganggap ilmu ini menyebabkan fitnah, terjadi perbedaan qiraah. Maka ini seperti pepatah yang biasa digunakan di barat, bahwa musang pingin makan grapes. Apa grapes? Anggur. Dia melompat dan melompat dan melompat. Tidak bisa mendapatkan anggur yang tinggi-tinggi itu, bergantungan. Akhirnya dia memproklamirkan bahwa anggur itu pahit. Dia sebarkan ke seluruh binatang, jangan makan anggur. Kenapa? Anggur itu pahit. Kenapa? Karena ajiz. Karena kelemahan yang ada pada dirinya, melompat, pingin nyobain anggur, nggak bisa. Akhirnya memproklamirkan, aku nggak pernah makan anggur. Kenapa? Pahit. Begitupun orang-orang yang Allah tidak memberikan kemudahan kepada ilmu tertentu, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah ini. Maka sebagian mengatakan, ngapain belajar qiraah? Cuman beda begini, begitu, susah, dan seterusnya. Akhirnya mengatakan bahwa ilmu ini nggak begitu penting, ilmu ini demikian dan demikian. Maka itu sebagian dari manusia yang Allah jauhkan dari ilmu akan mengatakan seperti itu. Dan itu ternyata banyak. Maka di sini kita menekankan tadi, kita mempelajari ilmu qiraah karena tadi ilmu ini adalah ilmu yang sumbernya dari Allah. Hatta yasma'a kalam Allah di surat Taubah. Sampai mereka mendengar ucapan Allah. Dan ilmu ini juga agung dikarenakan dulu Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang mengetahui lahjah dialek orang-orang Arab dengan penuh rahmatnya, tambah lagi wahai Jibril. Di hadis Ubay ibnu Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, di saat Ubay ibnu Ka'ab melihat Nabi diturunkan wahyu kepadanya oleh Jibril, maka dibaca oleh Nabi. Maka Nabi tidak baca tulis. Di saat Jibril menurunkan apakah dalam bentuk PDF, Nabi tidak bisa membaca. Apakah dalam bentuk lembaran Nabi membacanya? Tidak. Atau dalam bentuk OHP, overhead projector, sehingga ada cahaya keluar dari mesin, kemudian tertulis Nabi membaca Qul huwallahu ahad misalnya. Ada di layar overhead projector, tidak. Maka Nabi secara klasik mendengar dari Jibril langsung. Dan Nabi di sini yang menjadi poin, di saat dia membacakan kepada Ubay, dan Ubay adalah dari para sahabat yang paling mutkin di Al-Quran. Karena dia banyak
mendengar dari Nabi terutama masalah qiraah dan yang lainnya, maka Ubay di sini meriwayatkan, "Ya Rasulullah, hadihi atsaniyah au tsalitsah." Wahai Rasulullah, qiraah ini yang kedua atau yang ketiga? Ditanyakan kepada Nabi, Ubay yang mencatat. Tal. Khalas, seri. Al-an maktub min jadid. Yang ngantuk dipukul sekarang. Sudah saya bilang ngantuk, berdiri wudu. Yusa kalau masih ngantuk kita pukul. Siapa lagi yang ngantuk? Maka di sini di dalam hadis yang kita berikan tadi, maka menunjukkan bahwa ilmu qiraah adalah ilmu yang sangat agung. Dan di dalam hadis Ubay dikatakan hadhihi tsaniyah au tsalitsah. Maka Nabi ditanya oleh Ubay, "Ya Rasulullah, ini yang kamu baca sekarang qiraah kedua atau ketiga?" Maka Nabi menanyakan kepada Jibril dan Jibril mengatakan, "Qul lahu," katakan kepada dia, wahai Muhammad, kepada Ubay, bahwa hadihi al-qiraah ats-tsalitsah. Kemudian setelah itu ditanya lagi, ini qiraah yang keberapa? Qul lahu qiraah ar-rabi'ah. Ini qiraah yang keempat. Maka inilah asal dari ilmu yang agung, ilmu qiraah ini. Maka alhamdulillah Allah memberikan kepada ilmu ini kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah agar Allah memberkahi dan menambah ilmu tersebut kepada kita seperti di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas ilmu, atas nikmat yang Allah berikan, maka dia bersyukur, Allah akan menambahnya over and over again. Maka kita bersyukur agar Allah menambah ilmu itu dan memberkahi ilmu itu kepada kita. Maka kita ajarkan di masjid, di ma'had, di pondok kita, dan kita praktekkan. Maka di sini alhamdulillah seperti antum dengar, setiap hari kita membacakan surat-surat dari Al-Quran, dari salat berjamaah dengan qiraah-qiraah yang berbeda. Bahkan Al-Fatihah pun tadi kita berikan berbeda-beda. Setiap kita menjadi imam berbeda Al-Fatihah. Ada qiraah Abu Ja'far, ada qiraah Hamzah, ada qiraah Hafs an Asim, ada qiraah Wars. Ini kenapa kita laksanakan di sini? Agar menghidupkan sunnah qiraah yang termatikan oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin jarang mempelajari qiraah ini. Dan bahkan ada yang tahu tetapi karena dia tidak mampu, maka seperti tadi Rubah yang mengatakan bahwa anggur itu pahit. Jangan belajar ilmu itu, susah. Ilmu tafsir saja. Alhamdulillah kita buka juga pelajaran tafsir. Maka tafsir surat Al-Mutaffifin telah kita mulai pelajarannya kemarin. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada tafsir. Dan telah kita masuk ke tafsir surat yang Al-Mutaffifin ayat yang kelima. Maka semua ilmu alhamdulillah kita berikan di sini. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala, di mana Allah memberikan kemudahan ilmu. Dan sistem yang ada pada kita ini sistem talaki. Seperti bagaimana dulu para sahabat belajar dengan Nabi. Tidak ada kelas-kelas. Langsung kita berikan ilmu. Dan yang belum mampu dia akan beradaptasi. Dan berevolusi. Dan berevolusi. Sebulan, 2 bulan. Dan kalian akan setelah itu sama-sama dengan yang lain. Karena kalian semuanya orang-orang yang cerdas. Orang-orang Asia yang matanya kecil-kecil itu diakui di barat. Dan itu seperti kami dulu di Damad. Saya waktu dulu mengajari orang-orang bule dari Eropa seperti Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, dan juga orang-orang Amerika, baik yang hitamnya ataupun yang putihnya. Kesimpulannya mereka memberikan kepada kita maklumat, kalian orang-orang Asia yang matanya kecil dan kulitnya kuning, kalian membuat takut kami di university ataupun senior high school di tempat kami. Maksudnya di tempat mereka di Eropa dan di
United States. Kenapa? Kalian orang-orang yang pintar. Membaca 1 kali, faham. Adapun kita membaca pelajaran 20 kali baru faham. Fahimtum? Maka ini pengakuan mereka. Kita ini cerdas-cerdas. Maka kalian yang Allah berikan kemampuan kecerdasan, please gunakan kecerdasan kalian untuk menggali ilmu yang bermanfaat ini. Dan please banyak murajaah dan banyak untuk menghafal, karena kecerdasan kalian Allah berikan suatu kenikmatan yang besar. Dan ini kami rasakan. Waktu saya datang ke Damaj, saya bareng datang dengan orang Perancis. Maka di saat kami selesai sekitar 6 bulan, orang Perancis ini bilang kepada orang-orang Perancis yang lainnya, kita datang sama dengan si Said. Maka 6 bulan dia bilang, aku baru menyelesaikan Tuhfah As-Saniyah, syarah dari Matan Al-Ajrumiyah. Adapun dia sudah demikian dan demikian dan demikian, dan mulai mengajar orang-orang Perancis dan sebagainya. Maka mereka menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita adalah akal-akal yang baik dan pintar. Dan ini pengakuan dari Syekh kami Mukbil. Waktu Syekh kami Mukbil masih hidup, maka dia mengatakan sebaik-baiknya santri, ataupun Syekh Mukbil nyebutnya anak-anak, sebaik-baiknya anak-anakku yang datang dari berbagai negeri selain dari Yaman, maka dia adalah orang Indonesia. Disebutkan oleh Syekh. Kemudian setelah meninggal Syekh, berkata pula seperti itu Al-Hajuri, penerus dari Syekh Mukbil. Maka sama, mengatakan bahwa sebaik-baiknya muridku adalah orang-orang Indonesia. Kenapa? Pertama, adab. Mereka beradab. Dan tidak membuat muskilah, tidak ribut. Makanya kalian tadi yang ngantuk-ngantuk tidak mau berdiri, itu membuat ribut. Membuat kita jadi memutuskan pelajaran dan seterusnya. Maka beradab pertama. Kedua, mereka pintar-pintar. Dan inilah yang kita rasakan dulu. Meskipun kita dulu, saya pribadi telah belajar di pondok sebelum datang ke Yaman, seperti di Al-Irsyad, kemudian di Ihya As-Sunnah di Degolan dengan Ustaz Ja'far, Allah yarhamuh. Maka kita sudah mempunyai bekal. Maka di saat kita datang ke Damaj, sudah banyak bekal-bekal bahasa Arab dan sebagainya. Namun tetap perbedaan lahjah Syekh Mukbil dengan suaranya yang khas itu membuat kita sedikit tidak paham. Sehingga sebulan atau kurang atau lebih barulah kita bisa menulis faidah-faidah dari beliau. Maka lihat bagaimana Allah memudahkan kepada kita, dan itu semua dari orang-orang Indonesia yang datang. Kami tanya, sama. Beradaptasi 1 bulan kurang atau lebih baru bisa menulis fawaid. Maka ini menunjukkan bahwa Allah memudahkan kepada kita. Adapun orang Perancis, kebanyakan di sana baru 4 tahun, barulah mereka terbuka untuk bisa menulis bahasa Arab dan sebagainya. 4 tahun, ada yang 3 tahun dan seterusnya. Maka kembali kepada permasalahan, pada hari ini kita masuk kepada qiraah yang ketiga atau yang keempat, di mana antum mempunyai qiraah Hafiz an Asim dan juga Ya'qub Al-Hadrami dan juga Waras An-Nafi', dan sekarang kita masuk kepada Abu Ja'far Al-Madani. Maka alangkah baiknya sebelum kita masuk kepada qiraah beliau, kita ingin memasuki siapa beliau, bagaimana sanad beliau kepada Nabi, dan bagaimana usul qiraah, agar nanti setelah kita masuk kepada surat Al-Mutaffifun, kita tahu kaidah-kaidah usul dari qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Maka siapa Abu Ja'far Al-Madani? Dia masyhur dengan kunyah Abu Ja'far Al-Madani, dan dia termasuk dari qiraah yang mu'tamadah, dari qiraah sab'ah. Maka dia namanya Yazid ibnul Qa'qa' Al-Makhzumi Al-Madani. Maka dia termasuk dari dulunya bekas budak yang diambil oleh keluarga Al-Makhzumi yang tinggal setelah itu di Madinah. Maka nasabnya dia Al-Makhzumi Al-Madani. Jadi masyhur dengan Abu Ja'far Al-Madani dari ahli Madinah. Dan dia hidup di tabaqah yang dekat dengan para sahabat
dohirnya di tabaqah yang ketiga atau yang keempat. Dan dulu dia adalah imam dalam permasalahan qiraah. Dan dohirnya dia menjadi imam di Masjid Nabawi karena dia di Madinah. Nikmat sekali. Dan dia seorang yang faqih. Dan dari segi ilmu hadis bukan apa-apa, tetapi dia bahkan rawi yang thiqah. Bukan dhaif, bukan ditinggal hadisnya matruk atau pemalsu hadis, tidak. Bahkan dia rawi yang thiqah meskipun hadisnya sedikit karena sibuk dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Imam ahli Madinah dalam permasalahan qiraah. Dan dulu dia diakui dari segi kesolehan, rajulun saleh. Dan dia juga faqih sehingga memberikan fatwa-fatwa. Di saat ditanya maka dia jawab dari fatwa-fatwa tentang agama. Jadi fatwa di Madinah. Maka dia meninggal di tahun 130 Hijriah. Maka ini menunjukkan bahwa dia hidup di zaman tabi'in. Adapun sanad qiraah Abu Ja'far Al-Madani ini perlu diketahui agar kalian mengetahui bagaimana sanadnya kepada Nabi. Maka Abu Ja'far Al-Madani karena dia tabi'i, maka murid-muridnya sahabat. Guru-gurunya sahabat. Maka dia belajar kepada 3 orang sahabat. Pertama kepada Abdullah ibnu Abbas. Sahabat yang muda, Abdullah ibnu Abbas. Dan juga Abu Hurairah, sahabat yang muda. Dari sini menjadi poin juga. Abu Hurairah, wahai anak-anakku ataupun santri-santriku, jadilah kita seperti mereka. Meskipun tidak mampu seperti mereka, namun gibtoh. Maka gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Maka Abu Hurairah dulu datang dari Yaman dalam keadaan miskin dan papa. Dia mendengar ada Nabi di Madinah, maka dia tinggalkan Yaman, hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kemudian sampai di Madinah dia banyak duduk dengan Nabi dan para sahabat yang lain sibuk dengan keadaan dunianya. Maka disebutkan di dalam hadis, lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni wal ansor istaghalu fi zira'ah wal muhajirun istaghalu fi safkil aswaq. Maka aku duduk terus bersama Nabi mengambil ilmu dan menghafal ilmu dari Nabi dalam keadaan perutku lapar, dalam keadaan pas-pasan miskin, meninggalkan pekerjaan, tidak mau demikian dan demikian, pokoknya menuntut ilmu bersama Nabi terus. Dan kelompok para muhajirin sibuk di pasar. Dan kelompok dari Al-Ansar sibuk di kebun kurma mereka. Ini menjadi pendalilan bagaimana ijtihadnya Abu Hurairah. Maka akhirnya Abu Hurairah disebutkan minal mukthirin fi riwayatil athar. Akhirnya dia menghafal hadis paling banyak. The high grade. Dia ranking pertama. Berapa? 5.470 hadis. Adapun setelahnya Ibnu Umar, minal muktsirina fi riwayatil athar tsumma yalihi Ibnu Umar. Kemudian yang setelahnya Ibnu Umar, hanya 2.000-an. Maka Abu Hurairah 5.000. Dihafal di hardis di dalam hatinya. Maka selain itu Abu Hurairah jagoan di ilmil qiraah. Jadi Allah jadikan dia lengkap menjaga agama ini di ilmil hadis top of the top. Dan di ilmil Quran, ahlil qiraah juga. Maka Abu Ja'far Al-Madani belajar langsung kepada Abu Hurairah. Maka sanadnya tinggi. Maka guru yang pertama Ibnu Abbas, kedua Abu Hurairah. Guru yang ketiga tuannya, yang dulu pernah membelinya dan membebaskannya. Siapa? Abdullah ibnu Ayyash, ibnu Abi Rabi'ah Al-Makhzumi. Ketiga sahabat muda ini diambil oleh Abu Ja'far. Maka sanadnya Abu Ja'far belajar kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan tuannya Abdullah ibnu Ayyash Al-Makhzumi. Dan mereka bertiga sahabat yang kecil ini semuanya belajar kepada Master of the Quran. Who is he? Siapa dia?
Master of the Quran, Ubay ibnu Ka'ab. Dan dia sahabat yang tentunya lebih tua dari mereka bertiga. Maka Abul Mundir, Ubay ibnu Ka'ab, seorang ahlil qiraah. Dan disebutkan di Sahih Al-Bukhari, di saat hadis yang muttafaqun alaih menjelaskan bagaimana Ramadan, Umar ibn al-Khattab berpatroli di malam-malam Ramadan di Masjid Nabawi. Banyak kaum muslimin sholat sendiri-sendiri. 2 rakaah, atau 11 rakaah, atau 9 rakaah. Yang jelas masing-masing, ada sendiri-sendiri, ada kelompok-kelompok 3 orang, dan seterusnya. Maka Amirul Mukminin memfatwakan, "Fakaifa law jama'na fi imamin wahid la ahsan." Maka jika kita kumpulkan menjadi imam yang satu seperti di zaman Nabi dulu, maka ini adalah sunnah. Karena dulu zaman Nabi pernah 3 hari, di riwayat 4 hari, seperti hadis-hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah dan yang lainnya. Nabi melaksanakan sholat tarawih 3 hari, di riwayat 4 hari, kemudian ditinggal dikarenakan takut diwajibkan. Maka Nabi pada saat sekarang telah meninggal, kata Umar, maka hukumnya tidak akan diwajibkan karena Nabi telah meninggal, Al-Quran sudah tiada, tidak diturunkan lagi, sudah selesai dengan meninggalnya Rasul, dan sunnah-sunnah pun sudah selesai, maka tidak akan sholat tarawih ini ditakutkan menjadi wajib. Maka kalau begitu jadikanlah sunnah kembali kepada Nabi berjamaah. Maka akhirnya Umar sebagai Amirul Mukminin, pemimpin, menginstruksikan besoknya lagi dijadikan imam yang satu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dijadikan imam? Abdurrahman, siapa yang menjadi imam? Maka yang menjadi imam, tidak ada mikrofon. Siapa yang menjadi imam dipilih? Ubay bin Ka'ab. Ahsan. Maka di riwayat Al-Bukhari disebutkan, fayusallunan nas bi imamin wahid, ay Ubay ibnu Ka'ab. Kemudian disebutkan oleh Umar, nikmatul bid'ah hadihi. Maka sebaik-baiknya perkara yang baru ini adalah sholat jamaah ini. Dan poin pendalilannya, Umar ibnul Khattab tidak memilih siapapun kecuali Ubay. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud, fastaqra'ul Qur'an, maka bacalah Al-Quran, belajarlah Al-Quran ala arba', dari 4 orang. Ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan ilmu qiraah tidak sembarangan. Ada orang-orang yang mempunyai specification, mempunyai kekhususan ilmu. Di antaranya disebut Ubay ibnu Ka'ab. Maka Ubay ibnu Ka'ab adalah the master of the Quran. Maka di sini mereka bertiga, Abdullah ibnu Abbas, Abi Hurairah, dan Abdullah ibnu Ayyas, gurunya Abu Ja'far, itu ketiganya murid dari Abul Mundir, Ubay ibnu Ka'ab. Dan selain itu, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas juga mengambil guru yang kedua dari sahabat. Siapa? Zaid ibnu Thabit. Maka dari sini kita mengetahui sanadnya, bahwa sanad Abu Ja'far sangat tinggi. Belajar langsung kepada 3 sahabat, dan dari ketiga sahabat itu belajar kepada Ubay ibnu Ka'ab, dan Ubay ibnu Ka'ab belajar kepada Nabi, dan Nabi diturunkan kepadanya Jibril, dan Jibril dari Allah. Lihat sanadnya, sangat kuat. Maka inilah dari Abu Ja'far. Lalu siapa muridnya Abu Ja'far yang menyampaikan kepada kita qiraah ini dan mempopularkannya? 2 murid. Pertama Ibnu Wardan, dan namanya Isa ibnu Wardan. Maka dia dari muridnya yang masyhur, yang pertama, dan yang kedua Ibnu Jammaz, di mana dia namanya Sulaiman ibnu Muhammad ibnu Jammaz Az-Zuhri Al-Madani. Maka keduanya di sini rawi-rawi yang thiqah, bisa diterima, dan periwayatan Abu Ja'far Al-Madani dipopulerkan oleh kedua murid ini, sehingga sampailah kepada kita ilmu tersebut. Sudah berapa menit kita? Kita masuk kepada usul. Kemudian kita tutup pelajaran kita. Perhatian sekarang dari usul qiraah Abu Ja'far. Dan ini perkara yang penting karena kita nanti akan membaca Al-Quran sesuai dari qiraah Abu Ja'far. Inilah usul-usulnya. Maka dari usul yang pertama,
Qiraah Abu Ja'far di sini di saat membaca kalimat wahuwa, fahuwa, lahuwa, wahia, fahia, lahia, maka dibaca dalam keadaan sukun ha. Haknya disukunkan. Maka dibaca fahuwa menjadi fahwa, lahuwa, lahwa, wahia, wahya, fahia, fahya. Maka nanti kita akan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Maka ini dari contoh yang pertama. Ataupun kaidah yang pertama. Dan kaidah yang kedua, ikhfa nun. Jadi nun disukunkan bertemu dengan sebagian huruf al-jahr ataupun huruf al-halq seperti kha dan gha, maka tidak dibaca idhar. Ini perbedaan yang kedua. Adapun jumhur, apalagi Hafs an Asim yang antum pelajari, nun sakinah jika bertemu dengan kha maka dibaca idhar. Naam aula. Maka dibaca min khairin, min ghillin. Adapun qiraah dari Abu Ja'far dari usulnya maka dibaca dalam keadaan ikhfa. Jadi bagaimana? Min ghillin jadi min ghillin. Dan min khairin menjadi min khairin. Yang seharusnya idhar nunnya maka diikhfakan. Maka oleh sebab itu ingat di saat kita membaca Al-Quraisy, apa di akhirnya? Min khauf. Ingat qiraah kita. Min khauf itu qiraahnya Abu Ja'far. Kalau jumhur semua diidharkan min khauf. Tidak ada ikhfa, tidak ada dua harokat. Min khauf. Tapi dibaca oleh qiraah Abu Ja'far min khauf. Dan begitu pun yang ketiga, dari pembeda qiraah Abu Ja'far dengan qiraah jumhur, maka qaidahnya qasrul mad al-munfasil wa qara'a bi tawassut al-mad al-muttasil. Awas, catat ini. Semua mad jaiz munfasil seperti kalla inna. Nanti akan kita lewati banyak. Kalla inna kitabal abrari dan seterusnya, maka poin pendalilannya kalla inna. Apa di sini? Mad jaiz. Naam aula. Di sini hanya dibaca dua harokat saja. Jadi dibaca misalnya jumhur dibaca 4 seperti Hafs dan yang lainnya. Adapun wars dibaca 6. Maka kita contohkan jumhur kalla inna kitabal fujjari dan seterusnya. Karena yang menjadi poin kalla inna. Maka jumhur dibaca 4 kalla inna kitabal. Adapun qiraah wars 6 dinamakan isba. Kalla inna kitabal. Adapun qiraah di sini Abu Ja'far yang akan kita lewati cukup dengan 2. Jadi bagaimana? Kalla inna kitabal, kalla inna kitabal, seperti mad tabi'i. Maka ini usul dari qiraah Abu Ja'far. Dan untuk permasalahan mad wajib, maka dibaca dalam keadaan juga pendek. Apa? Tawassut. Hanya 4 harokat. Maka nanti akan kita sampai juga kalimat misalnya ulaika, hanya 4. Ulaika, karena ika, ulaika, la, mad tabi'i bersambung dengan hamzah dalam satu kalimat. Dan juga alal araiki, alal araiki, hanya 4. Maka di sini sama dengan jumhur. Jadi qiraah
Abu Ja'far qiraah yang pendek. Majaiz munfasil dibaca hanya 2 harokat dan mad wajib muttasil hanya 4. Maka seperti sering kami katakan, barang siapa yang nafasnya panjang baca qiraah dari qiraah Wars, dan barang siapa yang nafasnya pendek baca qiraah Abu Ja'far karena dia pendek-pendek. Maka contohnya nanti akan kita dapati wa ma adraka ma, tidak panjang seperti jumhur. Majaiz munfasil dibaca 4 dan wars dibaca 6. Dan begitupun dalam permasalahan habis baterai. Permasalahan juga ha al-kinayah. Maka nanti akan disebutkan di dalam ha al-kinayah di mana ha dalam keadaan sukun, tidak dikasrohkan. Seperti wa nuslihi jahannam dibaca wa nuslih jahannam. Nuwallihi ma tawalla dibaca nuwallih ma tawalla. Wa nuslihi jahannam dibaca wa nuslih jahannam. Maka ini dinamakan dengan istilah ha al-kinayah disukunkan. Maka asalnya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, itu qiraah jumhur. Maka bagi qiraah Abu Ja'far disukunkan nuwallih wa nuslih, seperti itu. Nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam. Dan juga qiraah ini masyhur dengan mim al-jama' seperti yang sering kita baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu. Maka di sini dinamakan mim al-jama'. Maka nanti akan kita dapati mim al-jama' banyak sekali. Maka ini dari usul yang bisa kita berikan 5, dan di sana masih banyak usul-usul yang lain, namun 5 ini yang paling penting karena paling banyak nanti di dalam surat-surat yang akan kita bacakan. Maka fahwa, lahwa, wahya menjadi wahya, dan juga ikhfa nun di saat bertemu dengan kha, min khauf jadi min khauf, dan juga qasrul mad al munfasil, kalla dibaca hanya 2 harokat, kalla inna, seperti mad tabi'i saja, kalla inna, dan juga mad wajib muttasil hanya dibaca 4, ulaika alal araiki, alal araiki, seperti itu. Dan juga hak kinayah, hak disukunkan, nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam. Asalnya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan juga mim al-jama', him dibaca himu, seperti di Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihimu, seperti itu. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari muqaddimah dari Abu Ja'far al-Madani. Maka telah kita sebutkan siapa dia dan bagaimana tabaqahnya dia hidup di zaman tabi'in, dan bagaimana sanadnya dan guru-gurunya, dan siapa murid-muridnya yang memasyhurkan riwayat ini. Dan tadi kami sebutkan yang paling penting bahwa ilmu qiraah yang kita pelajari dia adalah sunnah dari Nabi. Di saat dulu Jibril menurunkan, Nabi meminta tambah qiraah, dan Jibril menambahkan qiraah dikarenakan Nabi mengetahui umatnya tidak bisa membaca lafaz-lafaz ini, sehingga diturunkan Al-Quran sesuai lahjah Arab yang 7. Maka disebutkan di dalam hadis, unzilal Quran ala sab'a ahrufin, diturunkan Al-Quran dari 7 dialek Arab. Maka alhamdulillah kita mempelajari ilmu yang agung ini,
Dan di saat kita mempelajari sekarang ilmu ini, apa keutamaannya? Allah menjadikan kita kaum muslimin yang paling mulia dan paling kuat keislamannya. Mana dalil untuk itu? Di hadis yang muttafaqun di hadis Al-Bukhari dari Utsman, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kaum muslimin. Apa? Siapa? Dikatakan man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kaum muslimin. Siapa? Kapan? Di saat apa? Di saat mereka belajar Al-Qur'an menjadi santri, dan di saat mengajari Al-Qur'an menjadi ustadz atau teacher. Maka di sini jadilah kaum muslimin sebaik-baiknya muslim di saat mereka ima belajar, ima mengajar. Maka apa yang terjadi ba'dal fajr, seperti yang ada pada kita ini, Allah mudahkan menuntut ilmu di masjid, seperti yang kita laksanakan setelah sholat ini, maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Pada saat ini Nabi memuji kita, khairukum, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin, di saat kalian duduk di halaqah menuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu membaca dan menelaah dan belajar Al-Quran, dan the teacher, pengajar, mudarris, ustadz mentransfer ilmu, dan kalian mengabsorpsi ilmu. Ini sebaik-baiknya dari kalian. Maka apa yang kita lakukan sekarang, di mana setelah salat fajar dan nanti sebelum duhur dan nanti setelah duhur juga, dan nanti setelah asar, dan hari ini nanti antara maghrib dan isya, insya Allah Allah mudahkan bagi kita untuk terus menuntut ilmu dan mengajar. Pada saat-saat itu Nabi memuji kita, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan adanya majelis talabul ilm yang ada pada kita. Alhamdulillah, setiap hari kita belajar dan mengajar. Maka setiap hari Allah mengangkat derajat kita dengan ucapan Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Dan semakin banyak kita melaksanakan menuntut ilmu, sebanyak-banyaknya, maka semakin mudah kita masuk kepada surga. Karena majelis-majelis ilmu highway to heaven, jalan mudah, jalan tol kepada surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang terus-menerus melaksanakan menuntut ilmu, maka dia akan dijadikan mudah untuk masuk surga. Maka oleh sebab itu, please, kalian yang Allah mudahkan menuntut ilmu, pergunakan. Jangan ngantuk di majelis, agar kalian tidak kufur kepada nikmat. Adapun jika kalian ditempatkan di tempat ini, terus menuntut ilmu, tapi kalian tidur di majelis, kalian tidak murojaah, sibuk dengan main bola, sibuk dengan perkara-perkara yang lain, maka mungkin Allah akan mengharamkan kepada kalian dari menuntut ilmu. Maka perlu diketahui, kalian di atas kenikmatan yang harus disyukuri. Kalau tidak, Allah berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmat kalian, akan diharamkan kalian dari menuntut ilmu. Maka bisa jadi suatu hari karena kalian tidak peduli dengan kenikmatan ini, bisa jadi ayo pulang, kata orang tuanya, kerja jual bakso, atau ayo pulang, orang di rumah membutuhkanmu, ada yang merindukanmu, dan seterusnya. Atau kalian melaksanakan sesuatu yang kita murkai, nonton dan seterusnya, keluar tanpa izin, kemudian kita usir, maka diharamkan. Atau ada permasalahan sepele di antara kita, kemudian qadarullah oleh syaitan dibuat di antara kita permusuhan, maka keluar dari pondok. Maka banyak perkara-perkara yang menyebabkan kalian keluar dari kenikmatan ini kalau kalian tidak mensyukurinya. Jadi please syukuri, banyak beribadah kepada Allah, terus menuntut ilmu, dan jangan melaksanakan penyelisihan-penyelisihan seperti tidak adab di majelis,
orang menuntut ilmu ini ngantuk, menahan rasa kantuknya. Besok lagi yang namanya Yusa dan Muhammad dan yang lainnya. Kalau ngantuk, di majelis saya ketahui, saya pukul dulu baru disuruh wudu. Karena kalian semuanya mendengar, yang ngantuk langsung berdiri. Tanpa disuruh berdiri. Langsung wudu. Karena menghabiskan waktu. Dan yang kedua memotong dari pelajaran yang ada. Fahimtum? Do you understand? Awas, mulai sekarang kalian harus bersyukur dengan majelis menuntut ilmu ini. Jika kalian tidak bersyukur dengan tidak mensyukuri adab di majelis dan seterusnya, bisa jadi kalian diharamkan dan bisa jadi kalian pulang. Dan kalau pulang kalian mau apa? Bukan dai. Tidak ada masjid yang menerima kalian untuk kalian mengajar. Kecuali mungkin masjid-masjidnya orang-orang yang roja dan sebagainya mungkin menampung kalian dapat uang. Namun masjid-masjid ahli sunnah misalnya siapa yang mau menerima? Maka jika kalian tidak diterima di rumah mau ngapain? Tidak belajar, tidak mengajar, akhirnya futur. Main game, jadi jagoan dalam khayalan, ataupun kembali nonton TV, ataupun kembali kepada teman-temannya yang dulu menjadi geng jalanan, kalian menjadi street fighter, tukang pukul dan sebagainya, atau jualan, jual bakso, jual batagor dan yang lainnya, maka perlu diperhatikan apa yang ada pada kalian kenikmatan yang besar. Dan perlu dicamkan juga bahwa di sini yang belajar dengan kita mempunyai masa depan yang cerah. Karena kita di sini mengajari kalian, alhamdulillah, tidak ada perhitungan-perhitungan dari jadwal, dari waktu. Maka setiap hari kita mentransfer ilmu kepada kalian, maka tidak ada libur juga, tidak ada muqarrar dari sistem pelajaran harus demikian dan demikian. Maksudnya harus mengikuti sistem setahun, libur, satu semester, libur dan seterusnya. Tidak. Kita terus belajar dan tidak ada libur. Bahkan Ramadan yang akan datang tidak ada libur. Dan di sini kalian harus bersyukur juga dari ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Alhamdulillah ilmu yang banyak sekali. Maka syukuri itu. Kalau tidak disyukuri kalian akan diharamkan dari tempat ini. Maka ini yang perlu diperhatikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka perlu diperhatikan, kalian belajar terus-menerus, masa depan kalian akan kami kirim ke Yaman. Jadi tidak ada di antara kalian insya Allah lulusan dari sini nganggur. Kembali ke rumahnya, tidak mengajar, tidak belajar, sudah selesai belajar dengan kita. Sudah mengabdi misalnya ke pondok 2 tahun, sudah mendapat syahadah dari pondok. Tidak, kita akan mengajari kalian dengan ilmu yang ada, kemudian mengirim kalian ke Yaman, kemudian pulang silahkan mengajar di sini atau mengajar di tempat-tempat yang kita berikan kepada kalian rekomendasi, di tempat sana, di tempat sini yang jelas dengan ahli sunnah.